Hai. Bentar, katanya jelek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Abdurrahman. Saya Pinka Itsuka. Saya Susanteri Lila. Saya Sarono Karina. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi Mikroekonomi yang berjudulkan Eksternalitas dan barang publik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu eksternalitas. Nah, eksternalitas itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh produsen ataupun konsumen lain yang mempengaruhi produsen atau konsumen lain, tetapi tidak tercermin dalam harga pasar. Dengan kata lain, eksternalitas ini adalah suatu dampak atau efek yang dilakukan ketika suatu aktivitas ekonomi itu memberikan dampak kepada pihak yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi itu. Jadi, eksternalitas dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama eksternalitas negatif, lalu yang kedua eksternalitas positif. Nah, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif adalah suatu tindakan yang terjadi ketika suatu aktivitas ekonomi itu memberikan dampak negatif atau memberikan kerugian kepada pihak ketiga. Nah, contohnya, ketika ada suatu perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai, yang mana sungai tersebut merupakan mata pencaharian masyarakatnya sehari-hari. Maka, dengan banyaknya limbah yang makin hari makin banyak dibuang di sungai tersebut, ini akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan sungai, sehingga akan mengakibatkan kurangnya tangkapan ikan mereka. Kurangnya tangkapan ikan mereka inilah yang disebut dengan eksternalitas negatif. Contoh lainnya seperti adanya sebuah pabrik, yang mana seperti yang kita ketahui ketika pabrik tersebut melakukan sebuah produksi, pasti banyak mengeluarkan polusi udara. Nah, polusi udaranya inilah yang akan mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar, yang mana masyarakat sekitar yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi pabrik tersebut. Di sini kerugian yang dimaksud itu seperti dapatnya terjadi gangguan kesehatan karena polusi udara itu. Lalu yang kedua ada eksternalitas positif. Nah, kalau eksternalitas negatif tadi memberikan kerugian atau dampak negatif, nah eksternalitas positif ini adalah suatu aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat ataupun dampak positif kepada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi ini. Contohnya, ketika seseorang merawat taman dengan cantik, maka tetangga dan masyarakat sekitarnya itu juga akan dapat menikmati keindahan taman bunga tersebut tanpa membayar biaya tambahan. Contoh lainnya, ketika saya memakai parfum, nah aroma wangi dari pemakaian parfum itu akan dapat dirasakan juga oleh teman-teman ataupun orang yang berada di sekitar saya tanpa membayar biaya tambahan dari pemakaian parfum itu. Nah, itulah yang disebut dengan eksternalitas positif. Lalu selanjutnya mengenai eksternalitas dan inefisiensi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, karena eksternalitas tidak tercermin dalam harga pasar, eksternalitas ini bisa menjadi sumber terjadinya inefisiensi, yang mana inefisiensi sendiri merupakan suatu keadaan di mana suatu sumber daya yang tidak digunakan secara optimal sehingga output atau hasil yang dihasilkan juga tidak maksimal. Efisiensi sendiri muncul karena biaya sebenarnya dari aktivitas ekonomi tersebut tidak tercermin dalam harga produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, dengan kata lain, inefisiensi ini terjadi ketika sumber daya yang digunakan itu lebih banyak dari yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, di sini kita ambil contoh. Ketika ada suatu perusahaan yang mana para karyawannya itu menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rapat, yang mana seperti yang kita ketahui, apabila kebanyakan rapat itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu rapat yang produktif, sehingga hal ini dapat mengurangi efektivitas kerja mereka, karena mereka itu tidak melaksanakan rapat dengan tujuan yang jelas dan juga tidak dapat manajemen waktu, sehingga ini mengakibatkan terjadinya inefisiensi. Di sini terdapat dua kurva, yaitu kurva A dan kurva B, yang mana kurva A ini menjelaskan tentang keputusan produksi pabrik baja, dan kurva B yang menunjukkan kurva permintaan dan penawaran pasar. Nah, di sini terdapat gambar A yang menunjukkan keputusan produksi pabrik baja dalam pasar persaingan, yang mana pada kurva MC menunjukkan biaya produksi marginal pabrik baja tipikal. Di sini produksi perusahaan itu memaksimalkan laba dengan memproduksi output Q1, di mana biaya marginalnya itu sama dengan harga.
Namun, ketika suatu output perusahaan berubah, biaya eksternal yang ditanggung oleh nelayan hilir juga berubah. Di sini, maksud dari nelayan hilir itu adalah contoh pabrik baja yang membuang limbahnya ke sungai, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, untuk biaya eksternal yang dimaksud itu ditunjukkan oleh kurva biaya eksternal marginal atau MEC. Nah, kurva marginal external cost sendiri merupakan suatu kurva tambahan biaya yang ditimbulkan oleh produksi satu unit tambahan produk, yang mana ini harus ditanggung oleh masyarakat. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan itu menghasilkan output tambahan dan membuang limbah tambahan, maka tambahan biaya yang ditimbulkan bagi industri perikanan pun akan meningkat. Nah, bila dilihat dari sudut pandang sosial, hal ini berarti suatu perusahaan itu sudah menghasilkan terlalu banyak output, di mana tingkat output yang efisien itu selalu berada pada tingkat di mana harga produknya sama dengan biaya sosial marginal dari kegiatan produksi itu. Biaya sosial marginal sendiri memotong garis harga pada output key karena hanya satu pabrik yang membuang limbah ke sungai, yang mana harga pasar dari produk tersebut itu juga tidak berubah. Namun, ketika perusahaan itu ternyata menghasilkan terlalu banyak output dan menghasilkan terlalu banyak limbah, hal ini menunjukkan adanya inefisiensi pasar, yang mana sebuah perusahaan itu cenderung memproduksi lebih banyak Q1 daripada jumlah yang optimal Q2, karena mereka hanya memperhitungkan biaya internal mereka, bukan biaya eksternal yang ditimbulkan pada masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, pada kurva A ini menunjukkan adanya biaya eksternal negatif yang dapat menyebabkan pasar gagal mencapai inefisiensi. Nah, perusahaan yang hanya memaksimalkan keuntungan akan cenderung memproduksi lebih banyak dari jumlah yang optimal. Lalu yang selanjutnya adalah gambar B yang menunjukkan kurva permintaan dan penawaran pasar, dengan mengasumsikan bahwa seluruh pabrik baja itu menghasilkan eksternalitas yang sama. Di sini, tingkat output industri yang efisien merupakan tingkat di mana manfaat marginal dari satu output tambahan itu sama dengan biaya sosial marginalnya. Karena kurva permintaan mengukur manfaat marginal bagi konsumen, akan tetapi output industri yang kompetitif berada pada Q1, yaitu perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran MC1. Nah, di sini dapat kita lihat dengan jelas output pada Q1 terlampau lebih tinggi daripada Q. Di sini harga pasar P1 pada gambar terlampau lebih rendah. Harga ini mencerminkan biaya sosial produksi marginal pribadi perusahaan, bukan biaya sosial marginalnya. Lalu, P merupakan harga pasar yang lebih tinggi, yang mana perusahaan baja akan menghasilkan tingkat output yang efisien pada tingkat ini. Lalu di sini terdapat Q1 yang lebih tinggi daripada output yang efisien atau Q. Hal ini dikarenakan perusahaan hanya memperhitungkan biaya produksi pribadi mereka, bukan biaya sosial yang lebih besar. Di sini kita misalkan ketika kita bergerak dari output yang memaksimalkan laba ke output yang efisien secara sosial, maka suatu perusahaan itu akan dirugikan karena laba mereka menurun dan pembeli baja dirugikan karena harga baja yang meningkat. Namun, kerugian ini lebih rendah ketimbang manfaat yang dipetik oleh mereka yang dirugikan oleh dampak negatif pembuangan limbah pabrik baja ke sungai. Kesimpulannya, pada kurva B ini menunjukkan bagaimana perilaku produsen dalam pasar persaingan sempurna yang dapat menyebabkan output yang tidak efisien ketika terdapat eksternalitas negatif. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang pengertian emisi. Emisi adalah polutan atau pencemaran udara dihasilkan dari kegiatan aktivitas manusia. Nah, contoh dari emisi yaitu adalah pembakaran sampah, pembakaran hutan, dan gas buangan pada kendaraan. Nah, pada kurva ini menjelaskan tentang kadar emisi yang efisien. Kita akan melihat terlebih dahulu sumbu horizontal itu menunjukkan kadar emisi pabrik dan sumbu vertikal menunjukkan biaya per unit dari emisi. Untuk kurva MAC itu artinya adalah marginal external cost, yang dimana adanya biaya eksternal tambahan akibat peningkatan emisi. Kurva MAC tadi memiliki kemiringan positif nih karena biaya eksternal marginalnya makin meningkat ketika eksternalitasnya makin meluas. Seperti yang kita lihat pada kurva, ketika kadar emisinya berada pada titik 6 atau E0, itu biayanya yaitu $2 per unit. Ketika kadar emisinya naik lagi dari 6 ke 12 atau berada pada titik E, itu biayanya $3 per unit.
Dan ketika kadar emisinya meningkat lagi dari 12 ke titik 18 atau E1, itu biayanya $4 per unit. Artinya ini semakin naik kadar emisinya, maka semakin besar juga biayanya. Selanjutnya yaitu kurva bertanda MCA, yang dimana artinya Marginal Control Abatement, adanya biaya tambahan untuk mengurangi emisi. Kurva MCA ini memiliki kemiringan negatif karena biaya marginal pengurangan emisinya menjadi rendah ketika pengurangannya tidak begitu besar, tetapi menjadi tinggi ketika pengurangannya begitu gencar. Kita dapat membaca kurva MCA dari kanan ke kiri. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ketika kita ingin mengurangi kadar emisi berada pada titik 18 atau E1, itu biayanya masih rendah, yaitu $1 per unit. Ketika kita ingin mengurangi emisi lagi dari 18 ke titik 12 atau berada pada titik E, itu biayanya $3 per unit. Nah, ketika kita ingin mengurangi lagi nih emisi kita dari 12 ke berada pada titik 6 atau E0, itu biayanya bahkan semakin tinggi, ya berada pada titik $7 per unit. Yang dimana bisa kita lihat bahwa standar emisi yang efisien itu berada pada titik 12 atau berada pada titik E. Nah, selanjutnya yaitu standar emisi. Standar emisi adalah ketentuan mengenai batas atau jumlah polutan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan itu melampaui batas dari yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda atau bahkan hukuman pidana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pungutan emisi. Pungutan emisi adalah biaya yang dikenakan pada setiap unit emisi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, kita akan membacakan kurva pungutan emisi. Seperti yang kita lihat pada kurva tersebut, pungutan emisinya yaitu sebesar $3 per unit. Karena dihadapkan pada pungutan sebesar ini, perusahaan meminimalkan biaya dengan cara mengurangi emisi dari 26 menjadi 12 unit. Oleh karena itu, dengan biaya yang sangat kecil, perusahaan dapat menghindar nih untuk membayar pungutan $3 per unit emisi tadi. Bahkan ketentuan ini berlaku ketika emisi di atas 12. Biaya pungutannya lebih rendah, akan tetapi jika di bawah 12, biaya pengurangan emisinya lebih besar daripada pungutan emisinya tadi. Oleh karena itu, perusahaan bersedia membayar $3 per unit dan menanggung biaya pengurangan emisi totalnya. Masih membahas tentang kasus pungutan emisi. Pada kurva berikut terdapat dua perusahaan, yaitu perusahaan MCA1 dan perusahaan MCA2. Yang mula-mula, kedua perusahaan memiliki jumlah kadar emisi yang sama, yaitu sebesar 14 unit. Untuk mendapatkan harga termurah, perusahaan MCA1 harus menurunkan kadar emisinya dari 14 unit menjadi 8 unit, dan perusahaan MCA2 harus menurunkan kadar emisinya menjadi 6 unit. Sehingga kedua perusahaan mendapati harga yang sama dan termurah, yaitu $3. Apa yang terjadi jika kedua perusahaan menurunkan kadar emisinya dari 14 unit menjadi 7 unit? Maka perusahaan MCA1 akan mendapatkan harga yang lebih mahal, yang tadinya $3 menjadi $3,75, dan perusahaan MCA2 akan mendapatkan harga yang lebih murah, yaitu yang tadinya $3 menjadi $2,50. Perlu diketahui bahwa kedua perusahaan harus memiliki harga yang sama agar bisa menurunkan kadar emisinya tersebut. Selanjutnya, terdapat kurva yang kedua, yaitu kurva standar pungutan emisi. Meski kurva biaya eksternal terlihat curam dan mengerikan, tapi biaya pengurangan emisi relatif landai. Biaya yang paling efisien yaitu $8 dengan 8 unit kadar emisi, yaitu pada titik A. Apabila kita mengambil biaya emisi sebesar $7, maka jumlah kadar emisinya menjadi 11 unit, dan ini dikatakan lebih murah. Namun, akan mendapatkan biaya eksternal yang sangat mahal, yaitu pada titik C, sehingga menghasilkan
harga yang sangat mahal dengan segitiga ABC yang sangat besar. Lalu, apa yang terjadi apabila kita mengambil 9 unit kadar emisi? Jika kita mengambil 9 unit emisi, maka akan mendapatkan segitiga terkecil yaitu ADE. Dan ini terkesan lebih menguntungkan karena mendapatkan harga yang relatif lebih murah. Nah, selanjutnya yaitu izin emisi. Setiap perusahaan itu harus memiliki izin emisi. Jika di luar izin tersebut akan dikenakan denda atau bahkan hukuman pidana lagi, teman-teman. Izin emisi ini bisa diperdagangkan, dengan kata lain dapat kita perjual atau belikan. Nah, untuk izin emisi ini ada contohnya pada tabel di bawah ini. Tahun 1993 sampai 2003, harganya berfluktuasi antara 100 dan 200 dolar per ton. Ternyata mengurangi emisi sulfur dioksida tidak semahal yang diperkirakan. Pada tahun 2005 sampai 2006, harga izin melonjak tajam mencapai 1.600 dolar per ton karena adanya peningkatan harga batu belerang dan banyaknya permintaan atas izin untuk memenuhi standar emisinya. Tahun 2007 sampai 2011 harganya turun lagi. Harga izin pun menurun drastis setelah vonis pengadilan dijatuhkan dan pasar izin emisi mencapai titik nadir pada tahun 2010. Nah, selanjutnya yaitu preferensi pribadi. Preferensi pribadi ini adalah keinginan atau pilihan individu terhadap suatu barang atau jasa. Pemerintah diuntungkan dari produksi barang publik karena bisa menggunakan pajak untuk biaya produksinya. Masyarakat menyatakan preferensi melalui pemilihan suara, dan belanja anggaran biasanya ditentukan oleh preferensi pemilih median. Namun, ini tidak selalu menghasilkan tingkat belanja yang efisien. Kurva berikut menunjukkan tentang tingkat belanja pendidikan. Pada gambar tersebut mendeskripsikan preferensi atas belanja pendidikan per siswa dari 3 warga yang mewakili 3 kelompok kepentingan dalam distrik sekolah. Kita akan melihat pada kurva W1. Kurva W1 itu menunjukkan kesediaan penduduk pertama atas pendidikan dikurangi pajak. Pada titik ini berada pada titik 600 dolar per siswa. Tadi awalnya memiliki kurva kemiringan positif karena dia semakin meningkat, tetapi ketika berada di atas 600 dolar per siswa, kurvanya itu akan semakin turun. Kita lihat turunannya yaitu dari 600 ke 2400, artinya semakin besar. Karena dia semakin besar tadi berada pada titik 2400 dolar per siswa, makanya rumah tangga tidak memperdulikan lagi antara tingkat belanja pendidikan per siswa dan tanpa belanja pendidikan sama sekali. Untuk kurva W2 mencerminkan kesediaan penduduk kedua untuk membayar setelah dikurangi pajak, memiliki bentuk yang sama tetapi mencapai titik maksimumnya pada tingkat belanja pendidikan sebesar 1.200 dolar per siswa. Untuk kurva W3, kesediaan membayar dari penduduk ketiga mencapai titik maksimum yaitu 1.800 dolar per siswa. Kurva AW mengukur jumlah maksimum yang bersedia dibayar ketiga penduduk tersebut untuk menikmati setiap tingkat belanja pendidikan. Seperti yang ditunjukkan, gambar kesediaan membayar agregat mencapai maksimum ketika 1.200 dolar per siswa dihabiskan untuk belanja. Garis gelap AW mencerminkan kesediaan membayar atas pendidikan dikurangi penjumlahan partikel dari kurva W1, W2, dan W3. Kurva AW mengukur manfaat belanja bersih dari pembayaran pajak yang diwajibkan untuk membayar belanja pendidikan tersebut. Maksimum yaitu 1.200 dolar pada siswa juga mencerminkan tingkat belanja pendidikan yang efisien. Dengan demikian, 1.200 dolar mencerminkan alternatif paling disukai oleh pemilih median atau penduduk dengan preferensi median atau penduduk dengan pemilih tengah. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang daur ulang.
apakah teman-teman tahu apa itu daur ulang? Daur ulang adalah suatu proses pengolahan sampah yang merubah sampah menjadi bahan baku baru. Contohnya begini, sampah plastik yang dirubah menjadi vas bunga. Berikut, terdapat sebuah kurva yang menjelaskan tentang daur ulang. Kita bisa melihat jika sumbu horizontal mengukur dari kiri ke kanan. Jumlah barang bekas M yang dibuang rumah tangga hingga maksimum 12 pon per minggu. Ketika jumlah daur ulang dibaca dari kiri ke kanan, jumlah pembuangan barang bekas bertambah. Biaya pribadi marginal atau MC itu meningkat, tetapi pada tingkat yang lebih rendah dari biaya sosial marginal atau MSC. Kurva biaya marginal daur ulang MCR sebaiknya dibaca dari kanan ke kiri. Dengan begitu, saat ada 12 pon sampah, maka daur ulang itu tidak terjadi karena biaya marginalnya yaitu 0. Saat jumlah sampah menurun, jumlah proses daur ulang itu meningkat dan biaya marginal daur ulang pun bertambah. Jadi, pada kurva daur ulang tersebut, jumlah proses daur ulang yang efisien atas barang bekas merupakan jumlah yang menyamakan biaya sosial marginal dari pembuangan barang bekas MSC dengan biaya marginal proses daur ulang, atau MCR. Jumlah barang bekas yang efisien untuk membuang M bintang lebih murah daripada jumlah yang akan timbul dalam pasar swasta atau M1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak milik. Secara mudah, hak milik yaitu ini barang saya, ini barang Anda, ini barang adik saya, dan ini barang adik Anda. Nah, dalam pengertiannya, hak milik adalah aturan hukum yang menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh individu atau suatu perusahaan dengan harta benda milik mereka sendiri. Dengan kata lain, Anda bisa dilindungi oleh hukum dan campur tangan dari pihak lain. Nah, contohnya begini. Apabila Anda memiliki sebuah gedung atau rumah, kendaraan, harta berharga, dan lain sebagainya, ketika ada orang asing yang masuk ke dalam rumah Anda tanpa izin, memakai kendaraan atau barang berharga yang Anda miliki tanpa izin, maka Anda dapat menuntut orang tersebut. Dalam hak milik, biasanya terdapat beberapa kegiatan yang sering dilakukan dan ini terjadi. Salah satunya yaitu tawar-menawar dan efisiensi ekonomi. Tawar-menawar dan efisiensi ekonomi dapat dicapai tanpa intervensi atau campur tangan dari pemerintah, ketika eksternalitas hanya mempengaruhi segelintir pihak, dan ketika hak milik itu dinyatakan secara tegas. Nah, berikut terdapat sebuah tabel yang menjelaskan tentang dua pihak. Yang pertama, pihak perusahaan, dan yang kedua, yaitu seorang nelayan. Di mana, semisalnya, perusahaan tersebut yang memiliki hak milik atas sebuah sungai. Di sini, pada awalnya, laba perusahaan yaitu $500 dan laba nelayan yaitu $100. Lalu, karena ada sistem pengelolaan limbah, nelayan meningkatkan labanya menjadi $200. Namun, ini masih tidak seimbang. Sebagai tuan tanah, pabrik membayar terlalu besar daripada nelayan, yaitu pabrik $500 dan nelayan $200. Sehingga ketika dijumlahkan yaitu $700. Nah, dari sini nelayan berpikir bahwa bukankah saya sudah diberi tanah, maka saya seharusnya memberikan uang sebagai timbal balik dari pemberian tersebut. Oleh karena itu, nelayan berinisiatif untuk menawarkan kompensasi kepada perusahaan agar perusahaan merasa tidak dirugikan dengan membayar sebesar $300 pada perusahaan. Jadi, yang tadinya perusahaan membayar $500 dikurangi dengan uang kompensasi dari nelayan, sehingga perusahaan istilahnya hanya membayar sebesar $200. Kegiatan yang kedua yaitu tawar-menawar biaya peran perilaku strategis. Nah, tawar-menawar biaya itu bisa memakan banyak waktu dan tenaga, terutama ketika hak milik itu tidak spesifik. Jika demikian, maka tidak ada lagi pihak yang mengetahui secara pasti betapa sulitnya melakukan tawar-menawar, dan akhirnya ada satu pihak yang sepakat untuk menyelesaikannya. Berikut terdapat sebuah contoh yang biasanya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semisalnya, di
Di suatu desa terdapat sebuah pondok kosong yang tidak berpenghuni. Lalu datanglah bersamaan dua keluarga yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, dan lain sebagainya untuk menempati rumah tersebut. Pada awalnya mereka sepakat untuk tinggal bersama-sama. Namun setelah 1 bulan kemudian terjadilah sebuah kericuhan antara kedua belah pihak akibat dari pembagian bayar listrik dan air. Pada awalnya keluarga satu membayar air dan keluarga dua membayar listrik. Namun keluarga yang pertama memakai listrik lebih banyak dan menyebabkan keluarga kedua itu merasa tidak senang. Akhirnya terjadilah sebuah perdebatan di antara kedua belah pihak tersebut. Keluarga pertama berkata, "Bukankah kami menempati ini pertama kali?" Hal itu tidak dibenarkan oleh keluarga kedua karena pada 1 bulan yang lalu kita datang secara bersama-sama ke dalam rumah ini dan kita sepakat untuk melakukan pembagian tugas. Namun di sini kami sebagai keluarga dua itu membayar lebih banyak karena keluarga kalian memakai listrik lebih banyak daripada kami. Sehingga kami lebih menghabiskan uang untuk membayar listrik secara besar-besaran. Pada akhirnya dibawalah ke ranah hukum. Namun karena tidak ada satu pihak pun yang memiliki hak milik atas rumah tersebut, terjadilah kasus jalan buntu yang sangat sulit untuk diselesaikan. Perdebatan terus terjadi, namun dikarenakan kedua belah pihak merasa mereka hanya menghabiskan waktu dan tenaga, maka mereka siap berdamai. Ini adalah kegiatan yang terakhir, yaitu solusi hukum dan tuntutan ganti rugi. Di beberapa situasi, pihak korban dapat mengajukan tuntutan hukum. Jika berhasil, korban akan mendapatkan uang ganti rugi yang nilainya setara dengan bagian yang dirugikan. Berikut terdapat sebuah contoh yang biasanya juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tersebut yaitu di sebuah jalan raya terdapat 2 buah mobil yang mengalami kecelakaan. Namun, jelas mobil pihak pertama yaitu Porsche yang menghimpit mobil pihak kedua yaitu Lamborghini. Namun, pihak Porsche tidak mengaku salah dan mereka berkata, penguasa jalanan sesungguhnya adalah orang yang lebih kaya. Mobil kalian adalah merek Lamborghini model lama, sedangkan kami memiliki mobil dengan merek Porsche yang terbaru. Bukankah di sini kita sudah tahu siapa yang akan menjadi penguasa jalan sesungguhnya? Pihak Lamborghini tidak membenarkan perkataan dari pihak Porsche dan mereka berkata, tidak ada yang kaya dan yang miskin dalam menguasai jalanan. Semua orang berhak untuk menguasai jalanan. Namun, dengan kesombongannya, pihak Porsche tetap mengaku tidak salah. Dan pada akhirnya, pihak Lamborghini merasa dirugikan karena bemper depannya penyok. Jadi, pihak Lamborghini menuntut pihak Porsche dan membawa kasus ke pengadilan. Lalu, terdapat bukti dashboard yang dimiliki oleh pihak Lamborghini sehingga hakim memutuskan bahwa pihak Porsche harus mengganti rugi dan denda dengan uang sebesar sekian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang barang publik. Nah, barang publik adalah barang yang tersedia secara murah bagi banyak konsumen, tetapi begitu disediakan sulit untuk mencegah pihak lain untuk mengonsumsinya. Barang publik ini terdapat 2 karakteristik, yakni rival dan eksklusif. Nah, yang pertama ada barang rival. Barang rival adalah suatu barang yang dapat dinikmati bersamaan tanpa saling meniadakan manfaat. Contohnya pakaian. Apabila si A menggunakan baju tertentu dalam kondisi tertentu, maka si B tidak dapat menggunakan baju si A tersebut dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, yang kedua ada barang eksklusif. Nah, barang eksklusif ini untuk dapat mengonsumsi barang tersebut diperlukan syarat. Kata lain syarat di sini yakni dikenakan untuk membayar. Nah, contohnya jalan tol. Mengapa jalan tol? Apabila kita sedang liburan
ke kota menggunakan suatu kendaraan, di mana kita menggunakan jalan tol. Pastinya kita dikenakan biaya saat di pertengahan perjalanan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang barang non-rival dan barang non-eksklusif. Barang non-rival yakni barang dengan biaya marginal penyediaannya bagi satu konsumen tambahan adalah 0. Kemudian barang non-eksklusif, barang yang konsumennya tidak dapat dikecualikan untuk mengonsumsinya sehingga sulit untuk tidak mungkin mengenakan biaya atas penggunaannya tersebut. Nah, kemudian barang publik semu. Barang publik semu ini terdapat dua sifat barang kemungkinan semu, yakni barang rival tetapi non-eksklusif dan barang non-rival tetapi eksklusif. Yang pertama, ada barang rival tetapi non-eksklusif. Barang rival tetapi non-eksklusif adalah barang yang tidak dapat dikonsumsi bersamaan atau kata lainnya tadi rival, namun untuk mengonsumsinya tidak juga harus membayar. Nah, kemudian yang kedua ada non-rival tetapi eksklusif. Non-rival tetapi eksklusif adalah barang yang tidak dapat dikonsumsi bersamaan tetapi untuk mengonsumsinya diperlukan syarat atau harus membayar. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan dua kurva, yakni yang pertama yaitu efisiensi dan barang publik dan kedua yakni barang publik dan kegagalan pasar. Nah, pada kurva yang pertama yakni kurva efisiensi dan barang publik. Pada kurva tersebut menggambarkan penyediaan barang publik yang efisien. Nah, barang publik memiliki sifat non-rival atau konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan untuk individu lain dan manfaat sosial marginal. Nah, pada kurva tersebut dilihat kurva D yang terbentuk adalah hasil penjumlahan vertikal dari permintaan individu. Pada barang publik, permintaan individu, misalnya D1 dan B2, dijumlahkan secara vertikal untuk mencerminkan manfaat sosial total dari konsumsi barang tersebut. Artinya, manfaat sosial dari konsumsi barang publik dihitung dengan menjumlahkan seberapa besar setiap orang menghargai barang tersebut. Kemudian, kurva biaya marginalnya. Kurva biaya marginal atau MC atau marginal cost menggambarkan biaya tambahan untuk penyediaan satu unit tambahan barang publik. Titik perpotongan antara kurva permintaan agregat atau D dan kurva biaya marginal adalah titik keseimbangan yang menunjukkan tingkat output yang efisien. Nah, di titik inilah manfaat sosial dari konsumsi barang publik sama dengan biaya penyediaannya barang tersebut. Nah, pada contoh kasus di pasar misalnya, contoh barang publiknya yakni pemeliharaan nasional atau penerangan jalan. Misalnya untuk penerangan jalan, semua orang kan di area tersebut akan mendapatkan manfaat dari penerangan tersebut tanpa mengurangi manfaat untuk orang lain atau kata lainnya non-rival. Nah, jika satu warga menghargai penerangan jalan sebesar $5 dan warga lain menghargainya sebesar $3, maka total manfaat sosial dari penerangan jalan di daerah tersebut yakni sebesar $8. Pemerintah atau penyediaan jasa akan menyediakan penerangan hingga tingkat biaya marginal untuk menyediakan penerangan tambahan yang sama dengan manfaat sosial total yang dihargai oleh warga. Nah, dari kurva tersebut membantu menentukan tingkat output yang efisien untuk barang publik, yaitu ketika manfaat sosial marginal sama dengan biaya marginalnya. Kemudian kurva yang kedua, yakni barang publik dan kegagalan pasar. Nah, pada kurva tersebut menunjukkan hubungan antara kesediaan membayar untuk udara bersih dengan kadar nitrogen oksida di udara yang fungsinya sebagai indikator polusi udara. Terdapat 3 kurva yang menggambarkan kelompok dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Pendapatan tinggi, menengah, dan rendah. Dapat dilihat pada kurva, yakni kesediaan membayar berkurang seiring dengan meningkatnya kadar nitrogen oksida atau penurunan kualitas udara. Ini berarti bahwa semakin tercemarnya udara, semakin rendah keinginan orang untuk membayar sejumlah tertentu guna memperbaiki kualitas udara.
Masyarakat dengan pendapatan tinggi memiliki kesediaan membayar lebih tinggi untuk udara bersih dibandingkan masyarakat dengan pendapatan menengah atau rendah. Dengan kata lain, mereka lebih mampu dan bersedia membayar lebih banyak untuk menjaga kualitas udara yang baik. Sebaliknya, apabila masyarakat dengan pendapatan rendah memiliki kesediaan membayar lebih rendah. Nah, contohnya misalnya di sebuah kota besar, kita anggaplah Jakarta, yang sering mengalami polusi udara tinggi. Kelompok perumahan tinggi masyarakat mungkin lebih bersedia membayar pajak atau kontribusi lebih besar untuk program pemerintah yang bertujuan mengurangi polusi udara, seperti pengurangan emisi kendaraan atau kesejahteraan pabrik. Sementara itu, kelompok masyarakat rendah mungkin tidak mampu atau tidak bersedia membayar pajak tambahan untuk program tersebut, meskipun mereka juga merasakan dampak negatif dari polusi udara. Nah, dari kurva inilah mencerminkan bahwa ketidakmerataan pendapatan mempengaruhi bagaimana setiap kelompok menghargai barang publik seperti udara bersih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya milik bersama. Nah, apa sih sumber daya milik bersama? Sumber daya milik bersama adalah suatu sumber daya yang dapat digunakan ataupun dijangkau oleh siapapun secara gratis dan dapat ditemukan di mana saja. Nah, namun akibatnya sumber daya ini biasanya cenderung digunakan oleh semua orang secara berlebihan. Contoh yang paling umum dan paling sering kita temui adalah air dan udara. Seperti yang kita ketahui, air dan udara dapat dijumpai dan dijangkau oleh siapapun dan dimanapun itu. Ini kita ambil contoh, misalkan terdapat suatu sungai beserta ikan-ikannya, yang mana para nelayan ataupun masyarakat sekitar bebas untuk mengakses maupun menangkap ikan yang ada di sungai tersebut. Tetapi ketika para nelayan atau masyarakat mengambil ikan secara berlebihan tanpa memiliki insentif untuk mempertimbangkan bagaimana kegiatan penangkapan ikannya itu akan dapat mempengaruhi peluang nelayan lain untuk menangkap ikan di sungai itu, hal ini akan mengakibatkan biaya pribadi nelayan mengecilkan biaya realnya bagi masyarakat lain. Karena seperti yang kita ketahui, makin banyak orang yang mengambil ikan berarti makin mengurangi stok ikan, sehingga dapat mengurangi ketersediaan ikan bagi nelayan lain. Di sini terdapat gambar yang menjelaskan mengenai sumber daya milik bersama. Di sini tingkat populasi ikan yang efisien per bulan berada di titik F, yang mana hal ini ditentukan pada titik di mana manfaat marginal dari ikan yang ditangkap sama dengan biaya sosial marginalnya. Manfaat marginal sendiri merupakan harga yang diperoleh dari kurva permintaan. Lalu, biaya sosial marginal yang ditunjukkan pada diagram ini tidak hanya mencakup biaya operasional pribadi, tetapi juga biaya sosial dari pengurangan stok ikan. Di sini kita misalkan nih, ketika F adalah jumlah ikan yang diambil, maka pendapatan dari penangkapan ikan itu akan lebih besar ketimbang biayanya, dan akan terdapat laba yang bisa diperoleh dengan cara mengambil lebih banyak. Dalam hal ini, nelayan akan terus memasuki bisnis ikan hingga mencapai titik di mana harga sama dengan biaya marginalnya, yaitu pada titik FC. Di titik FC ini sudah terlalu banyak ikan yang sudah diambil. Sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat banyak salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang kasus pungutan emisi